untuk peserta pelatihan hari ini? Oke, terima kasih karena sudah hadir dan siap mengikuti pelatihan yang sangat penting ini. Hari ini kita akan sama-sama membahas topik yang sebenarnya sangat sederhana, tetapi jadi sumber kebingungan dan bahan konflik di tempat kerja, yaitu soal penilaian kinerja. Kenapa jadi bahan konflik? Karena kadang kita menilai hanya berdasarkan kesan atau perasaan, dan tiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda seperti itu. Nah, tugas kita di sini adalah memastikan bahwa setiap penilaian kerja di HIMOR ini menjadi lebih objektif, adil, dan punya arah yang jelas. Sebelum kita mulai dengan diskusi dan games yang akan dijelaskan oleh Coach Zarifa nantinya, kita akan mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, dimulai dengan apa itu penilaian kerja? Penilaian kerja adalah proses sistem untuk mengevaluasi bagaimana karyawan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Baik, selamat pagi rekan-rekan semua. Baik, tadi di sesi sebelumnya kita sudah belajar ya apa itu sistem penilaian, pengertiannya, tujuannya dengan Coach Dayat sebelumnya. Nah, rekan-rekan semua sudah paham belum tentang konsepan apa itu sistem penilaian kerja? Oke, bagus sekali. Nah, jadi kali ini dengan saya Zarifa kita akan belajar lebih ke role play dengan games begitu ya, tentang skor siapa yang paling tepat. Nah, jadi nanti saya akan memberikan 2 contoh staff beserta indikator-indikator kinerjanya. Nah, saya akan meminta rekan-rekan sekalian memberikan skor 1 sampai 5 dan alasan kenapa rekan-rekan sekalian memberikan skor tersebut kepada staff-staff contoh berikut ini. Oke? Oke, jadi pada contoh pertama itu ada staff Rudy. Dia memiliki indikator kinerja yang tepat waktu, namun targetnya tercapai, namun hasilnya itu kadang cacat kecil, yang mana cacat kecil ini berpengaruh terhadap income dari perusahaan. Nah, untuk contoh kedua ada staff Sari. Dia memiliki kreativitas yang tinggi, namun dia sering terlambat dan tidak komunikatif. Baik, saya akan meminta salah satu dari rekan-rekan sekalian untuk memberikan skor terhadap 2 staff tersebut. Oke, saya akan meminta rekan Afis untuk memberikan nilai. Oke, menurut saya Rudy itu 8. Kenapa? Karena dia tepat waktu, tapi tercapai, namun dia Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kebetulan ini habis coffee break ya. Jadi gimana coffee breaknya? Kita apa? Jos. Jadi kita lanjut ke sesi berikutnya ya. Di sini saya akan mengajak teman-teman bermain permainan yang namanya kerja tanpa target. Namun saya membutuhkan 2 orang nih untuk membersamai saya melakukan permainan ini. Nah, kira-kira siapa yang berkenan? Oh ya, dengan saudari siapa? Pak Udi. Oh ya, dengan Pak Udi deh. Bu Sari. Oke. Rekan-rekan di sini ada rekan kita Pak Rudi yang saya instruksikan untuk menggambar sesuai apa yang beliau inginkan. Sedangkan di sebelah sini ada saudari kita Sari. Nah, di sini saya instruksikan untuk menggambar sebuah pohon, rumah, dan juga hewan. Nah, selanjutnya nanti kita lihat ya hasilnya akan seperti apa. Nah, jadi rekan-rekan dari kedua gambar ini bisa kita lihat ya, dari gambar yang dengan instruksi dan tanpa instruksi. Dari yang dengan instruksi ini bisa dilihat gambarnya lebih rapi, sistematis, dan terlihat enak untuk dipandang ya rekan-rekan. Nah, kalau dari gambar yang sebelah ini masih udah bagus tapi kurang, karena yaitu tadi namanya juga gambar tanpa instruksi seperti itu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana rekan-rekan? Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Lanjut. Di sesi ini kita akan bermain kuis cepat. Namanya adalah kuis cepat nilai atau tidak.
Nah, games ini berfungsi untuk melatih refleksi cepat terhadap perilaku yang sehat dan yang tidak sehat. Nanti saya akan menyebutkan sebuah perilaku kerja di mana rekan-rekan akan menilai apakah perilaku kerja itu patut dinilai atau tidak dinilai. Begitu? Paham? Paham. Nah, terima kasih ya. Rekan-rekan sudah siap? Ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Terdapat karyawan yang mengejar target tetapi tidak mementingkan kualitas. Jawab bersama-sama, nilai atau tidak? Tidak. Oke, di sini terjadi perbedaan pendapat ya dari rekan-rekan. Coba di sini saya akan nanya pada salah satu rekan-rekan, saudari Zarifah. Pada pernyataan tersebut, saudari Zarifah menjawab tidak. Mengapa saudari Zarifah? Karena Khairul mengedepankan quality over quantity. Jadi kita harus mulai yang memang dia mengedepankan kualitas daripada dia mengejar target. Tepuk tangan untuk saudari Zarifah. Oke, baik rekan-rekan. Jadi kita akan lanjut ke sesi terakhir hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, saya mau tanya dulu nih. Pernah nggak sih kalian merasa nggak nyaman waktu dapat feedback dari atasan? Nah, kira-kira apa sih yang bikin rasanya itu berat? Ada yang mau jawab? Silakan, saudari Fahmi. Jadi bikin overthinking. Oh begitu. Baik, terima kasih Mbak Fahmi atas jawabannya. Nah, jadi pertanyaan ini itu bantu kita buat naikin topik hari ini dengan pengalaman pribadi kalian. Oke, sekarang kita bakal masuk ke materinya. Jadi kita bakal bahas feedback konstruktif. Apa sih feedback konstruktif itu? Jadi feedback konstruktif adalah feedback yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu prinsip-prinsip apa aja nih yang bisa bikin feedback yang kita beri itu tidak menjatuhkan sama sekali. Nah, kita juga bakal belajar dua teknik penting, yaitu teknik SBI atau Situation, Behavior, dan Impact, dan metode sandwich. Terus selain itu kita juga bakal bahas tentang tujuan dan tahapan dalam evaluasi kinerja. Baik rekan-rekan semua, tadi sudah mendapatkan materi terkait feedback konstruktif. Nah, selanjutnya kita akan selesai terkait berani memberi umpan balik. Tadi kan sudah dijelaskan menggunakan teknik SBI, maka